Halo semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya Daryasa. Kita lanjutkan lagi alur cerita anime Tsukimichi season kedua. Silakan nonton episode sebelumnya agar ceritanya mudah dipahami. Yo, mari kita mulai aja ceritanya. Eris dan Aqua melapor ke Makoto bahwa mereka pagi ini ingin bertemu dengan Lime soal komunikasi penyelidikan, tapi Lime tidak bisa dihubungi. Makoto merasa aneh. Baginya, meski disergap pun, Lime bukan orang yang mudah dikalahkan. Shiki mengatakan apakah Rona sudah menipu tentang penyelidikannya, soalnya Rona sudah sering menipu. Makoto pun mengajak pergi ke TKP. Sementara itu, Lime saat ini dikurung. Katananya juga diambil. Di sel yang sama dengannya ada Eva. Sebelumnya, Lime mengancam seseorang sewaktu penyelidikan supaya tidak bergerak. Orang itu mengeluarkan auranya yang membuat Lime merinding. Lime mengambil jarak. Dia yakin orang ini berbahaya. Di saat ingin melapor lewat telepati ke Makoto, orang itu memutus langsung komunikasinya dengan cincin. Lime mencoba setidaknya bisa menyerang satu kali, namun orang itu dengan santainya menangkis, bahkan itu dilakukan saat memalingkan wajah. Lalu dia memukul Lime. Sebelum dia menghilang, dia mengatakan mereka mungkin tertarik dengan pedang Lime, jadi Lime mungkin tidak akan terbunuh dalam waktu dekat. Setelah itu Eva muncul. Dia meminta Lime diam dan mengajak kabur. Namun sayangnya mereka ketahuan oleh kelompok di sini. Lime tahu Eva pustakawan akademi dan kenalan Makoto. Eva juga tahu Lime pegawai sebagai pengawal di perusahaan Kuzunoha. Eva mengatakan organisasi di sini pasti besar, mengingat mereka mendirikan markas di sini. Dan pasti di akademi ada kaki tangan mereka. Selain itu, menurut Eva, Lime sudah kalah telak. Lime mengatakan tidak usah khawatir, orang itu tidak ada di sini, dan dirinya sudah memasang tanda pelacak padanya saat menyerang. Eva mengatakan jika mau menyelamatkannya, juga harus mengurus mereka yang menyusup ke akademi. Sebagai gantinya, Eva akan memberikan informasi berharga untuk Tuan Lime yaitu Makoto, dan jika bisa memusnahkan organisasi mereka, Eva menjanjikan hadiah yang lebih besar. Lime sepakat. Kemudian Lime mengeluarkan senjata rahasianya yang dibuat dwarf untuknya. Mereka menemukan lokasi uji coba yang membuat mereka terkejut. Banyak demi-human dan juga human yang dijadikan uji coba. Menurut Eva, ini mungkin eksperimen obat dan Chimera yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tempur dan energi sihir. Lime menemukan keberadaan katananya. Lime mau membunuh para eksperimen agar mereka tendang di alam sana. Dan Lime mau menghancurkan alat dan dokumen menjijikan di sini tanpa tersisa. Shiki dan Makoto mencari keberadaan Lime. Shiki merasakan ada aura naga di sini, jadi Shiki yakin ras iblis tidak terlibat masalah ini, karena Rona tidak dekat dengan naga manapun. Shiki menganggap ini situasi yang bagus, dia ingin membuat mereka menyesal dan mati karena telah mengganggu Makoto. Untungnya bagi organisasi itu, sebelum Shiki meluapkan amarahnya, Lime datang bersama dengan Eva. Setelah itu, Makoto membaca laporan penyelidikan Lime di area pembangunan Akademi Rosgar. Makoto penasaran siapa yang membuat Lime menjadi seperti anak kecil. Makoto meminta Shiki menemui Rona, meminta bantuan padanya untuk mencari komplotan organisasi di dalam akademi. Lalu Makoto menemui Eva yang berkunjung. Eva kesini mengenai informasi dan hadiah yang dia janjikan kepada Lime. Namun Eva berjanji hadiahnya akan dia berikan setelah organisasi itu berhasil ditangani. Informasi yang Eva berikan adalah dia mengetahui sosok yang ada di lukisan yang Makoto pegang. Makoto menanyakan kemana saja mereka pergi. Eva sudah menduga Makoto mencari mereka. Eva memberitahu Makoto bahwa laki-laki di lukisan itu pemegang posisi penting di suatu negeri. Sedangkan yang wanita adalah pendeta terkemuka. Seharusnya mereka sekarang sudah menjadi suami istri di Elysian, negara kecil yang dikenal dengan Kaleneon. Tapi mereka diasingkan dari negara sebelum bisa menikah dan kabar mereka tidak diketahui saat ini. Detailnya Eva tidak tahu. Sebab Kaleneon sudah kehilangan sebagian besar catatan sejarah karena invasi besar-besaran pada perang iblis 10 tahun yang lalu. Dan ternyata Eva yang mengetahui informasi itu karena dia berasal dari Kaleneon dan hanya dia dan adiknya Luria yang berhasil kabur. Karena itu dia dan adiknya dicap pengecut karena meninggalkan negeri dan menjalani kehidupan dengan rasa malu, bahkan tidak diperbolehkan memakai nama keluarga. Orang-orang yang mengetahui tentangnya dan adiknya selalu mengganggunya. Eva dan Luria pernah berpikir untuk bunuh diri, tapi tidak jadi karena berpikir
Jika mati, julukan pengecut tidak akan hilang. Maka dari itu Eva ingin merebut kembali Kalenion, setidaknya wilayah keluarganya, Iceland. Di saat berencana itu, dia berkomunikasi dengan organisasi jahat itu. Organisasi itu didirikan oleh kelompok orang yang menentang Dewi. Niatnya, Eva mau mencari informasi dari memanfaatkan mereka karena mereka memiliki pengetahuan yang tinggi, tapi malah berakhir tertangkap bersama Lime. Makoto mengerti situasinya. Dia mengatakan akan membuat Eva tidak berada dalam bahaya. Setelah itu, Makoto merasakan keberadaan yang kuat. Bersama dengan itu, Lime mengatakan orang yang memalukan dirinya mulai mendekat. Tiba-tiba Mio dan Tomoe muncul dari gerbang kabut. Mereka memilih bergerak karena merasa lawannya cukup merepotkan. Mereka menyuruh Lime pergi dari sini karena hanya akan jadi pengganggu. Orang itu datang, mengenalkan diri sebagai Guild Master dari Guild Petualang, mengatakan ke sini untuk meminta maaf karena berbuat kasar pada pegawai di sini. Tapi itu cuma alasan saja. Sebelum memulai bicara, dia meminta Mio menyiapkan buah-buahan. Mio tentunya tidak menuruti, tapi Makoto meminta Mio melakukannya. Orang ini mengatakan Makoto tidak perlu khawatir Dewi menemukan lokasi Makoto. Saat ini Dewi masih belum tahu situasi Makoto, dan menyuruh Makoto tidak usah bicara lewat tulisan. Tomoe mengetahui siapa orang ini. Dia ini adalah Ruth, naga superior terkuat dan tidak pernah kalah. Memiliki julukan Bansuko atau My Red Color. Naga superior sendiri adalah naga tingkat tertinggi. Sejauh ini, 5 naga superior yang dikenal yaitu Mitsurugi, Lika si air terjun, Sazanami, Akari, dan Yamatoi. Ruth memanggil Tomoe dengan nama Shin, mengatakan dia hanya ingin bicara dengan Makoto. Tomoe menolak dan menyuruh panggil dia Tomoe. Ruth mendekat ke Makoto, mengatakan dia tidak berniat membohongi Makoto. Rupanya Ruth dulunya wanita. Sejak 300 tahun yang lalu, dia memakai wujud pria karena merasa bosan lama menjadi wanita. Ruth menceritakan, suatu hari dia bertemu seorang pria. Saat itu hatinya dipenuhi dengan rasa puas. Lalu dia menggoda Makoto. Mio datang, menanyakan lagi meributkan apa. Ruth mengatakan dia hanya menyatakan cinta pada Makoto dan menawarkan tubuh pada Makoto. Mio jadi marah, dia ingin membunuh Ruth. Makoto juga mengeluarkan auranya, mau membantu Mio dan Tomoe melawan Ruth. Ruth meminta mereka tenang, mengatakan dia kesini bukan untuk bertarung, ingin membahas masalah Guild Petualang dengan Makoto. Makoto langsung tenang. Ruth memberitahu dia adalah Guild Master, lebih tepatnya yang mendirikan Guild 1000 tahun yang lalu. Tuannya yang pertama berasal dari dunia yang sama seperti Makoto. Dari dia, Ruth mempelajari konsep Guild, lalu mengajukannya ke Dewi dan menjadi penanggung jawab. Dari sana, Ruth membangun sistem Guild Petualang sambil bersenang-senang. Ruth menanyakan ke Makoto, apakah Makoto tidak penasaran pada kartu teknologi tinggi Guild Petualang yang mirip dengan konsep game dunia Makoto? Makoto langsung terkejut. Ruth mengatakan tujuannya membangun sistem ini demi menjaga keseimbangan dunia. Sejak dahulu, human selalu dibanjakan oleh Dewi sehingga human menjadi sombong dan sistem ini adalah cara untuk menahan mereka. Makoto heran dengan kata menahan. Menurutnya sistem Guild Petualang ini malah membantu perkembangan para human. Ruth mengatakan dengan sistem Guild Petualang, semua orang akan berusaha mencapai puncak dengan menaikkan level. Mereka berusaha untuk sukses, menonjolkan kemampuan. Dengan itu, ketamakan akan menghancurkan mereka. Dan ras manusia akan lenyap dengan sendirinya secara perlahan. Tapi itu bukan cara satu-satunya menjaga keseimbangan dunia. Ruth kemudian mengatakan level tertinggi di Guild adalah 65.535. Ruth mengatur setinggi itu karena tuannya dulu mengatakan itu nilai level impian. Makoto tercengang karena 65.535 adalah nilai maksimal dalam 16 bit yang mempresentasikan kualitas game lumayan jadul. Makoto lalu menanyakan tentang tuannya Ruth, bagaimana orang ribuan tahun yang lalu memiliki pengetahuan tentang game. Sebelum menjelaskannya, Ruth meminta Makoto dan pelayannya jangan tertidur. Kalau tertidur, dia akan menerkam Makoto. Makoto setuju saja, dia yakin Mio yang memiliki insting yang kuat tidak akan tertidur. Namun rupanya Mio yang bosan hanya duduk makan saja sudah tertidur dari tadi. Ruth menjelaskan mengenai paradoks waktu. Singkatnya, alur waktu di dunia ini dan alur waktu di dunia asal Makoto memiliki sistem manajemen yang berbeda.
Makoto hampir dibuat tertidur mendengarnya. Makoto menanyakan apakah itu berarti ada kemungkinan untuk berhasil kembali ke dunia asal. Ruth mengatakan itu hampir mustahil, tetapi masih ada harapan. Dengan energi sihir yang Makoto miliki saat ini, perpindahan itu mungkin saja terjadi. Tapi tingkat keacakan titik tujuannya sangat tinggi. Akurasinya sekitar 1:10 juta. Ruth menyarankan Makoto sebaiknya melihat dulu berbagai hal di dunia ini. Di saat Ruth ingin pergi, Tomoe mengantarkannya, mengatakan dia belum percaya dengan Ruth. Dalam perjalanan mengantarkan Ruth tahu Tomoe mau bertanya. Tomoe menanyakan apakah orang-orang dari dunia asal Makoto akan mati kurang dari 100 tahun. Ruth memberitahukan jumlah orang yang bisa hidup lebih dari 100 tahun hanya sedikit. Tomoe merasa sedih mengetahui hal ini. Lalu Tomoe menanyakan menurut Ruth apa yang akan tuannya lakukan, apakah akan berusaha kembali ke dunia asal. Ruth sendiri juga tidak tahu, tapi menurut Ruth, Makoto bukan orang yang cuek yang akan meninggalkan Tomoe dan yang lain begitu saja. Asalkan ada peluang, Makoto akan berubah. Dua pahlawan yang baru dipanggil sudah merelakan dunia asal mereka dan memutuskan untuk mengikuti jalan pilihan mereka. Untuk Makoto, kemungkinan ada peluang dia memilih pilihan ketiga. Pilihan selain kembali atau tidak kembali, yaitu bolak-balik kedua dunia. Berpindah dengan bebas antar kedua dunia. Sambil berjalan pergi, Ruth mengatakan dia penasaran dan tidak sabar tentang pemicu apa yang akan membangkitkan kekuatan itu. Makoto mendapat laporan dari bawahannya yang bekerja sebagai unit mata-mata bahwa Rona telah menemukan orang yang berkaitan hanya dalam beberapa hari. Tapi bawahan Makoto tidak suka dengan cara Rona mencarinya, soalnya Rona mengancam orang, menipu dan menggoda, seolah tidak takut akan ketahuan. Setelah itu Makoto menemui Rona di Gotetsu. Rona mengatakan karena tujuannya sudah tercapai, dia akan kembali dan menyerahkan pembersihan organisasi itu pada Makoto. Rona menyarankan mata-mata milik Makoto harus memikirkan etika dan moral karena harus cepat memutuskan yang tidak masuk akal. Rona juga mengatakan Makoto adalah manusia yang terhebat yang pernah dia temui sampai dia ingin membawa Makoto ke hadapan Raja Iblis. Rona memberikan masukan terakhir, yaitu putuskanlah hubungan Makoto dengan bawahan Makoto, Eris, Aqua, dan Shiki. Untuk Eris dan Aqua, Rona mengatakan mereka berdua adalah Forestoni yang dikenal sebagai demi-human yang mengerikan. Karena besarnya kekuatan mereka, banyak iblis yang berpendapat mengajak mereka bergabung dengan pasukan Raja Iblis. Tapi mereka ras yang tidak bisa patuh di bawah perintah. Ada kemungkinan mereka akan berkhianat suatu hari nanti. Makoto merasa ada benarnya juga, soalnya mereka tidak mau bergerak jika tidak diberi pisang. Untuk Shiki, Rona mengatakan Shiki dirasuki oleh Lich. Di kalangan iblis, Lich itu dijuluki sebagai larva. Rona memberitahu dia pernah bekerja sama dengannya, jadi Rona pastikan Lich itu tidak dapat dipercaya. Rona memberikan kertas, mengatakan jika Makoto membutuhkan kekuatan ras iblis, Makoto bisa memakai ini untuk bisa telepati secara langsung padanya. Setelah itu, Rona menghilang. Makoto melihatkan kertas yang diberikan Rona ke Tomoe. Di kertas itu ada mantra. Tomoe merasa ini ada kaitannya dengan sihir penghilang berkah Dewi. Tomoe jadi menganggap Rona berkemungkinan adalah seorang ahli strategi Raja Iblis yang hebat. Lalu Makoto teringat kalau Lime itu manusia. Makoto heran kenapa Lime bisa bicara normal dengannya. Tomoe tidak bisa berbohong. Tomoe pun mengatakan dia memberikan sedikit darahnya pada Lime karena Lime memohon terus. Kemudian Makoto mengatakan akan segera mengurus organisasi itu. Mio dan Tomoe mau mengurusnya untuk Makoto, tapi Makoto memasang tatapan aneh lagi, mengatakan dia sendiri yang akan mengurusnya. Tomoe langsung mengingat perkataan Ruth kalau Makoto bisa berubah karena satu pemicu. Tomoe pun menuruti keinginan Makoto. Singkat cerita, Makoto telah menangkap Blade Sensei. Meski dalam kondisi seperti ini, Blade masih bersikap tenang. Dia mengatakan Makoto telah meremehkannya, rekannya di seluruh dunia akan bergerak dan Makoto akan menyesali hal ini. Makoto mengatakan Blade telah dicampakkan, bahkan Guild Pembunuh tidak membuat pergerakan. Barulah Blade menjadi cemas. Makoto memberi pertanyaan, kenapa Blade tidak menjalankan tugas sebagai pengajar? Harusnya sebagai human tidak ada alasan menentang Sang Dewi. Rupanya, Blade menganggap Sang Dewi sebagai sosok yang egois, memberikan pertolongan dan melantarkan orang sesukanya. Banyak perang yang terjadi bersumber darinya. Jangankan mencintai demi human, dia tidak mencintai seluruh human.
Karena itu Black mengatakan wajar organisasi seperti ini muncul. Setelah itu dia mengatakan hal-hal buruk tentang Dewi agar Makoto mengerti. Makoto paham kelakuan si Dewi itu. Namun ada satu pertanyaan Makoto pada Black. Kenapa demi-human terlibat dalam eksperimen manusia? Si Black rupanya juga tidak suka dengan demi-human. Baginya mengorbankan demi-human adalah hal yang normal. Makoto menghela nafas mendengarnya, lalu mengucapkan selamat tinggal. Sayonara. Keesokannya di akademi, Sif dan Yuno santai berjalan sambil bicara soal liburan musim panas. Para siswa langsung membuka jalan untuk mereka. Kabarnya mereka memang sudah bersahabat belakangan ini, namun mereka mengeluarkan sifat mereka pada para gadis yang melamar Makoto. Selain itu, rumor mengatakan guru Black keluar karena mereka berdua. Murid Makoto lagi mengadakan pertemuan. Abelia mengajak Sif dan Yuno membantu dalam pelajaran yang seperti penyiksaan. Abelia dan yang lain mengatakan Lizardman itu sangat kuat. Lalu mereka membicarakan strategi untuk melawannya. Pelajaran terakhir kelas Makoto sebelum liburan musim panas dimulai. Para murid Makoto terkejut dan cemba soalnya Makoto memanggil satu lagi Lizardman. Makoto memberitahu Lizardman 1 spesialis dalam jurus, Lizardman 2 spesialis dalam kekuatan. Singkatnya para murid Makoto dibuat babak belur lagi. Semua strategi yang telah mereka rencanakan gagal total. Musim panas akhirnya tiba. Meski ini liburan musim panas, namun para siswa masih banyak yang semangat untuk belajar. Para murid Makoto mendatangi Makoto. Mereka meminta melatih mereka selama liburan musim panas ini. Sif dan Yuno juga tampak bersemangat, bahkan sampai mengatakan tidak pulang selama setengah bulan juga tidak apa-apa. Makoto jadi merasa kasihan sama Rembrandt. Makoto mengkode Shiki agar Shiki mengatakan jadwalnya full, tapi Shiki tidak menyadarinya. Shiki mengatakan seminggu sekali bisa. Selain itu, Makoto tidak tahan melihat tatapan penuh harap muridnya. Pada akhirnya Makoto setuju mengajari mereka seminggu sekali. Untuk Sif dan Yuno, Makoto menyuruh mereka harus pulang pada sisa liburan musim panas. Sementara itu, Eva lagi mencari sebuah buku di perpustakaan untuk Makoto. Sebelumnya Eva mengatakan hadiah yang akan dia berikan adalah sebagian wilayah Iceland setelah Kalenion berhasil direbut. Di saat itu Makoto mengatakan dia tidak butuh hadiah berharga begitu. Eva tidak tahu lagi mau memberikan hadiah apa sebagai gantinya, karena hanya itu yang bisa dia berikan. Makoto meminta merekomendasikan sebuah buku sebagai gantinya, buku yang paling Eva sukai. Eva sekarang menemukan bukunya, dia rasa buku ini dapat menarik perhatian Makoto. Berpindah ke tempat latihan para murid Makoto. Setelah sekian lama, akhirnya Abelia, Jin, Yuno, dan Izumo bisa membuat satu kaki Lidi terlutut di tanah. Shiki memuji mereka, menyebutkan mereka, lalu mengatakan latih tanding dengan Lizardman versi kedua dimulai. Lidi bangun, seolah tidak terjadi apa-apa, lalu mengeluarkan auranya. Pertarungan dengan Lidi dimulai kembali. Lidi lalu mengeluarkan energi sihir di sekitarnya. Hal itu membuat mereka berempat terkurung dalam es batu. Di tempat lainnya, Daina, Misura, dan Sif bertarung dengan Lizardman kedua. Makoto lalu meminta maaf pada mereka soal Lizardman yang bertambah kuat. Mereka menanyakan, kenapa tiba-tiba Lizardman-nya menjadi lebih kuat? Apakah selama ini Lizardman-nya hanya main-main? Makoto akhirnya mengungkapkan kebenaran. Pertama mengatakan kekuatan Lizardman sebenarnya lebih kuat dari naga tingkat rendah. Demi menyesuaikan dengan para murid, mereka hanya menggunakan 10% kekuatan. Tapi alasan sebenarnya Lizardman ini marah karena dia yang seorang wanita dipanggil brengsek oleh Misura. Setelah itu, latih tanding dimulai kembali. Habis latihan, mereka makan di Gotetsu. Shiki memberitahu
bahwa dia menyarankan ke para murid untuk bertarung langsung dengan monster untuk meningkatkan level mereka. Sesuai saran Shiki, mereka melakukannya. Mereka bisa mengalahkan monster di hutan. Dalam sehari, level mereka naik 8. Mereka menganggap ini luar biasa dan mengerti ini berkat Kuzunoha Sensei dan Shiki. Esoknya mereka menuju sebuah danau. Mereka ingin memetik herba di pinggir danau sebagai hadiah untuk Makoto dan Shiki. Kemudian mereka bertemu dengan naga. Menurut informasi dari kartu guild, ini naga tingkat rendah, suka bertindak sendirian, kelemahannya adalah es, butuh tim beranggotakan 10 untuk melawannya. Level yang dibutuhkan di atas 90. Sementara level mereka saat ini masih bersekitaran 70. Meski begitu, mereka tidak lari. Naganya mengaum, aumannya membuat para murid Makoto tidak bisa bergerak. Si naga kemudian ingin menembakkan api dari mulutnya. Sebelum ditembakkan, Eris membantu mereka. Abelia bertanya-tanya siapa anak kecil ini. Eris bisa membaca pikiran Abelia. Dia pun menendang lutut Abelia. Kemudian Eris mengejek mereka satu persatu. この前お釣り間違えた。強く生きろ婿養子。受け続けるのはド M の道。まだ戻れるぞ小僧。巨乳の時代は永遠じゃないぞ。励め。もやし細くて貧弱は救えない。 Setelah itu, menghabisi si naga. Setelah selesai, Eris menghilang. Makoto menemui Ruth, mengatakan dia ingin menambah energi sihir. Ruth bereaksi begitu, karena energi sihir Makoto lebih besar darinya, tapi malah ingin menambah lagi. Menambah yang Makoto maksud adalah menambah pengeluaran energi sihirnya. Sebenarnya pada dasarnya energi sihir adalah bakat yang tidak bisa diapa-apakan oleh diri sendiri. Tapi karena Makoto yang meminta, Ruth ngasih buku metode latihan mengenai energi sihir yang tidak tahu apakah berhasil atau tidak. Makoto pergi ke tempat Eva. Eva memberikan buku yang dia rekomendasikan, buku tesis, potensi gangguan energi sihir dari perspektif visualisasi. Tesis ini berdasarkan teori tidak biasa dan hanya diketahui oleh beberapa orang. Makoto menganggap ini topik yang menarik. Tujuan musim panasnya bertambah satu lagi. Makoto kembali ke Asora disambut penduduk Asora. Di liburan musim panas Makoto di Asora sangat sibuk. Mulai dari mempelajari tesis, latihan, dan menjalankan tugasnya sebagai penguasa Asora. Tanpa diketahui, 2 minggu telah berlalu. Jadwal sekarang adalah latih tanding dengan ras manusia bersayap. Mereka sudah beberapa kali melawan Highland Or, tapi belum pernah kalah sejauh ini. Tidak hanya kuat, mereka memiliki keunggulan besar di mana mereka bisa terbang. Latih tanding Makoto dengan manusia bersayap dimulai. Pertama Makoto menembakkan berit api sebagai bentuk salam. Nantinya Makoto mau melakukan serangan tambahan setelahnya. Tidak disangka semua tembakan berit Makoto mengenai dan menjatuhkan mereka semua. Gelombang kedua maju. Mereka bersiap dengan posisi yang telah diarahkan Suna. Pandangan Makoto memang terbatas, namun Makoto memiliki Kai yang bisa mengetahui posisi. Makoto pun menembak mereka sepuasnya. Meski Emma mengatakan mereka sangat kuat, tapi bagi Makoto, mereka hanya target terbangnya. Selain itu, tanpa penanggulangan serangan jarak jauh dan pertahanan, mereka jadi terlihat lembah di mata Makoto. Kali ini Kakun yang maju. Dia mengendarai asistennya yang bernama Sona. Sona adalah manusia bersayap. Manusia bersayap sendiri punya kemampuan berubah menjadi burung besar. Makoto melakukan serangan seperti biasa. Makoto malah senang serangannya bisa ditangani oleh Kakun. Mereka menggunakan penguat dan sihir angin yang berputar di sekitar mereka, lalu menerjang ke arah Makoto. Atas hal ini, Raswin Jetkin yang selalu menang dalam latihan tanding dengan mudahnya dikalahkan oleh Makoto. Setelah itu Makoto memberikan masukan pada mereka yang terlena pada kemampuan terbang mereka. Kakun meminta izin agar rasnya bisa ikut serta dalam pekerjaan pembangunan, investigasi, dan pemeringkatan Asora. Makoto mengatakan siapapun bisa ikut dalam pemeringkatan, tapi Makoto tidak bisa memberikan izin untuk pekerjaan pembangunan Asora. Karena Makoto rasa tidak cocok.
Untuk sekarang Makoto meminta mereka fokus mengembangkan kekuatan. Malamnya, Makoto membaca tesis tentang sihir. Kesimpulannya mengeluarkan energi sihir dalam jumlah besar terus-menerus sebagai sekunder energi sihir yang berwarna akan menjadi pelindung lembah dan energi sihir menjadi bisa dilihat berdasarkan volume yang dikeluarkan yang memungkinkan menjadi material yang bisa disentuh. Makoto kemudian mempraktekannya. あれ、この感覚は。 Tiba-tiba saja dia tertidur. Paginya dibangunkan oleh Tomoe dan Mio yang mencarinya karena tidak menemukan Makoto di kamarnya. Makoto teringat tadi malam dia melepas energi sihir besar selagi terus menembakkan berit api, seakan menghilangkan pembatas antara diri sendiri dengan energi sihir. Makoto mengingat hal ini pernah dia lakukan sebelumnya ketika dia terlalu fokus sehingga berbaur dengan lingkungan membuat kesadarannya menghilang. Dikala itu Tomoe dan Mio sangat mencemaskannya. Karena teringat itu, Makoto berterima kasih pada Tomoe dan Mio atas semuanya. Setelah itu mereka sarapan bersama yang dimasak oleh Mio. Tomoe sangat menyukai kesemek yang dipadukan dengan minum sake. Beberapa hari setelah itu, Makoto bisa memanfaatkan energi sihir yang keluar dari tubuhnya. Di akhir tesis tertuliskan mantra yang bisa membuat energi sihir menjadi material. Cara kerjanya mirip dengan cairan non-Newtonia. Jika dipukul dengan kuat akan menjadi keras. Jika disentuh dengan lembut akan berbentuk cairan. Makoto pertama menggunakan Kai agar energi sihirnya tidak terdeteksi. Lalu mengucapkan mantra yang ada pada tesis itu. 結果を見せてくれ。 Akhirnya, Makoto bisa mengubah bentuk energi sihir menjadi material yang bisa disentuh. Sihir berbentuk cairan non-Newtonia itu mengikuti gerakan Makoto. Bahkan Makoto bisa menembakkan berit lewat sihir ciptaannya itu. Kemudian Makoto mentes seberapa kuatnya. Satu dorangan itu membuat pohon tumbang dan Makoto tidak merasakan sakit sama sekali pada tubuhnya. Dengan kekuatan ini, Makoto menganggap dia tidak akan terluka selama bertarung. Demi Asura, Makoto tidak ingin kalah. Jika harus mati, dia rela mati sendiri. Karena tidak ingin membuat siapapun yang mengaguminya ikut terlibat. Liburan musim panas telah lewat setengah. Hari ini adalah acara pengumuman jurus baru dari masing-masing ras. Untuk objek yang diserang adalah batu besar yang digali Tomoe dari atas gunung. Dan Shiki memberikan efek khusus di atas batu itu. Pertama adalah Highland Ore yang diwakilkan oleh Emma dan Agares. まずはハイランドオークアガレスとエマはじめ持たせなさい Nilai yang mereka dapat adalah 78 poin. Selanjutnya Miss Lizard diwakilkan oleh 3 orang, tapi tidak ada lidi. Pertama mereka melihatkan tembakan sihir ke atas untuk pamer ke ras manusia bersayap kalau mereka sudah menguasai serangan jarak jauh. Mereka mendapat 68 poin. Berikutnya adalah Elder Dwarf yang diwakilkan oleh Beren. Dia menggunakan kapal yang bisa menjadi besar. Alke diwakilkan oleh Hokuto, dia mendapatkan 65 poin. Gorgon tidak mendapat poin, soalnya efek pembatuan yang mereka lakukan pada batu. Lalu manusia bersayap diwakilkan oleh Suna. Meski akurasinya bagus, tapi kekuatan mereka masih kurang. Mereka mendapat 20 poin. Berikutnya Forestoni diwakilkan oleh Eris dan Aqua dengan pakaian aneh. Mereka seperti melakukan fusion di Dragon Ball. Setelah itu terbuat seperti penghalang es yang mengelilingi batunya. Eris memprovokasi ras lain untuk menembus es ini. Ras lain mencoba menyerang dengan senjata mereka. Senjata itu dibuat membeku kemudian hancur. Tomoe mengatakan ini penghalang yang sempurna. Dirinya sendiri bahkan perlu waktu untuk menembusnya. Makoto merasa ini belum sempurna, masih ada kelemahannya. Makoto dengan mudah menembusnya. はい、突破したよ。 Rupanya Makoto menembusnya dengan cara menggali tanah. Makoto meminta mereka renungkan kekurangan ini baik-baik. Lalu Makoto dengan mudah menghilangkan penghalang es ini. Sekarang penampilan tambahan dari Mio. Dia ingin menunjukkan minatnya pada ingatan Makoto. Dia menciptakan kostum hero dari sihir kegelapan. Lalu penampilan dari Shiki.
Dia menggunakan kekuatan dari 13 langkah miliknya, melepaskan 4 langkah sekaligus ke dalam pedang yang dibuat Brav untuknya. Pedang ini disebut sebagai pembunuh naga. Meski Shiki mendapat pujian dari penduduk Asora dan Makoto, Tomoe malah menganggap remeh. Makoto juga ingin ikut berpartisipasi juga, ingin pamer kekuatan barunya. これは集中魔力の物質か極めて高密度の魔力体 Semua tampak terkejut, termasuk Tomoe dan Shiki yang keringat dingin dibuatnya. Dia tidak menyangka energi sihir memiliki perwujudan tubuh medis berkepadatan tinggi. Mendengar kata Shiki, Makoto merasa tidak buruk juga menamakan sihir ciptaannya ini dengan tubuh magis. Dari jauh ada sosok monster yang melihat kekuatan yang mengerikan ini. Dia menganggap itu ancaman. Untuk itu, dia tidak mau tinggal diam saja. Asora yang terpengaruh oleh Makoto membuat populasi flora dan fauna Jepang bahkan binatang buas muncul. Agares yang berada di hutan diserang oleh sosok monster beruang. Meski bisa mengalahkan Agares, tapi monster itu tidak membunuh Agares. Dia hanya memperingati agar tidak menyentuh hutan ini lagi. Setelah itu Makoto mendapat laporan bahwa para Or yang membuka lahan terluka dan mendapat peringatan oleh beruang dan serigala di hutan bagian utara. Mio ingin menjadikan beruang dan serigala menjadi bahan masakannya. Makoto langsung melarang, soalnya di beberapa tempat di Jepang, beruang dianggap suci dan serigala dikenal sebagai raja hutan. Karena itu Makoto berencana bicara dengan hewan buas tersebut jika mereka bisa diajak bicara. Bagi Makoto, mereka sosok yang spesial seperti naga fantasi yang dia kagumi. 目の前におるではありませんか。どこに出しても恥ずかしくないのが。はいはい Makoto pergi ke hutan utara Asora. Di sana bertemu seekor beruang. Tidak beruang itu sadari Makoto sudah berada di belakangnya. Namun bukannya menyerang, Makoto mengelus-elus badannya ke si beruang itu. Makoto merasakan bulu beruang ini sangat lembut sekali. Si beruang mencoba menyerang, tapi tidak ada gunanya. Habis menidurkan beruang itu, Makoto merasakan ada serigala. Makoto sudah meminta mereka untuk bicara, tapi mereka tetap menyerang Makoto dan tentunya juga tidak mempan pada tubuh magis Makoto. Ketua para serigala yakin Makoto penguasa di sini, maka dari itu dia dan kawanannya ingin menghabisi Makoto. Makoto mengatakan dia ke sini bukan untuk menundukkan, hanya ingin meminta maaf sebagai tetangga. Kedepannya tidak akan ke sini tanpa mengabarkan dan akan membantu jika membutuhkan bantuan. Dengan kata lain, Makoto mengajak hidup berdampingan. Ketua serigala tidak mengerti kenapa Makoto melakukan ini, padahal dia bisa merasakan kekuatan yang besar pada Makoto. Karena itu, dia menanyakan apa keuntungan Makoto melakukan ini. Makoto mengatakan hanya ingin menjadi teman semua makhluk di sini termasuk beruang. Serigala itu tercengang di muatnya. Bertepatan dengan dia tercengang, hari menjadi cerah dan seekor beruang berukuran besar muncul. Si beruang dan serigala luluh dengan kata-kata Makoto. Mereka menerima kebaikan Makoto dan menganggap Makoto sebagai teman. 今後ともよろしく頼む王よこちらこそ。 Setelah itu Makoto memarahi Tomoe dan Komoe yang asal memetik buah kesemek. Tiba-tiba muncul burung yang besar. Tomoe ingin menghabisinya karena dia anggap menghalangi langit tuannya. Si burung besar meminta tunggu. Dia mengatakan datang untuk menyapa raja setelah diberitahukan serigala. Lalu si burung besar berubah menjadi burung kecil. Dia memberitahu dia adalah burung cadas yang mengelola langit dan pegunungan. Sementara serigala dan beruang mengelola hutan. Makoto mengatakan dia hanya mendengar burung rock. Si burung cadas jadi menyukai nama burung rock. Dia pun mengganti namanya menjadi burung rock. Dan kedepannya akan mengawasi langit di bawah perintah Makoto. Setelah itu dia izin pergi. Makoto merasa pengikutnya jadi bertambah. Tomoe mengatakan tanpa membuat kontrak, mereka bukanlah pengikut Makoto. Mereka hanya pemuja Makoto. Makoto tahu Tomoe cemburu. Maka dari itu Makoto menggoda sedikit. Mengatakan Tomoe cemburu kan? Lalu Makoto mengatakan pengikutnya hanya Tomoe, Mio, dan Shiki. Sementara itu di Rosgar, Abelia mengajak Jin minum berdua. Abelia langsung menanyakan tentang Shiki. Seperti tipe Shiki itu seperti apa?
Ini pertama kalinya mereka bicara berdua, soalnya mereka berdua adalah murid beasiswa yang hanya fokus berusaha. Karena jika nilai turun, mereka akan dikeluarkan dari sekolah. Atas hal tersebut sesama murid beasiswa, mereka bersaing. Setelah itu mereka bicara mengenai naga tingkat rendah yang mereka temui di hutan. Mereka merasa bisa mengalahkan naga itu, dan yakin yang lain juga punya pemikiran yang sama. Karena itu, Jin pun mengajak mengalahkan naga itu akhir liburan musim panas. Mereka sama-sama merasa selama ini tidak ada kemajuan sebelum bertemu dengan Kuzunoha Sensei. Setelah itu mereka membicarakan alasan kenapa mereka tidak pulang ke rumah. Abelia menceritakan sebelumnya dia hidup bersama ibunya, tapi ibunya meninggal karena terkena penyakit. Jadi baginya tidak ada bedanya pulang atau tidak. Sedangkan Jin dia menceritakan dahulu di desa tempatnya lahir ada seseorang yang jauh lebih kuat darinya, namanya Miranda. Dia anak yatim piatu yang dibuang di desa. Warga desa selalu memberikan tugas sulit padanya, seperti melawan monster, dan dia adalah cinta pertama Jin. Tapi atas perintah desa, dia dan Miranda melakukan penyelidikan di hutan terlarang. Mereka menemukan lokasi eksperimen dan bertemu dengan Chimera. Saat itu Jin tercengang melihat Miranda yang kesenangan menebas Chimera sampai membunuhnya. Sehingga Jin terlompat ke atas monster. Miranda terkejut mendengarnya. Setelah itu dia pergi. Dan itu terakhir kali Jin melihat Miranda. Atas hal itu Jin tidak bisa memaafkan desanya dan dirinya yang lembah. Karena itu Jin melatih kemampuannya dan menerima perekrutan dari akademi. Keinginan Jin, dia ingin bertemu Miranda suatu hari nanti dan meminta maaf padanya. Eris memberitahu Makoto kalau Jin dan yang lain ingin balas dendam melawan naga tingkat rendah. Shiki memberitahukan Sif dan Yuno pulang kampung ke Shige yang dilindungi diam-diam oleh Lime dan membantu mereka berlatih sampai mereka balik lagi ke Rosgar. Sekarang mereka sedang membuat rencana bersama yang lain. Eris juga mengabarkan ada naga bergerombolan di tepi perairan. Shiki berpikir ini bukan sebuah kebetulan, karena itu dia meminta izin untuk menyelidiki area di sekitar sana. Karena tujuan Jin dan yang lain adalah tempat mereka menemukan naga, jadi Makoto akan menggusur kawanan naga itu sambil mencoba tubuh magisnya dan menyisakan satu untuk dilawan para muridnya. Shiki menemukan altar yang ada darahnya yang di atasnya ada patung naga. Shiki tahu ini ada hubungannya dengan harta suci Elysian, tongkat kerajaan naga. Shiki tidak menyangka harta suci itu masih ada. Shiki mengabarkannya ke Makoto. Rupanya Makoto juga menemukan hal yang sama. Shiki berpendapat ada yang telah melakukan ritual untuk mengaktifkan harta suci. Kemungkinan yang melakukannya adalah ras iblis. Dan karena ini, gerombolan naga muncul di sini. Makoto sampai di tepi danau, melihat banyak naga. Makoto memindahkan satunya dengan gerbang kabut. Makoto membuat tubuh magisnya sebagai pijakan di udara. Setelah itu, mendarat di tengah-tengah mereka. Makoto membiarkan para naga itu menembakkan api padanya untuk menguji tubuh magisnya. Sesuai harapan Makoto, dia tidak terkena serangan sama sekali. Di tempatnya Shiki, sesuai dengan apa yang dia katakan, ritual pemanggilan naga memang dilakukan oleh ras iblis. Namun ini dari kalangan iblis pemberontak yang tidak suka dengan Raja Iblis. Sayangnya, Shiki terlambat, harta suci Elysian sudah dibawa pergi. Makoto sendiri telah menghabisi kawanan naga. Dia mengambil beberapa dagingnya untuk dikasih ke Mio. Sementara itu para murid Makoto heran. Padahal tadi mereka tidak menemukan naganya, tapi tiba-tiba saja muncul. Para murid Makoto membentuk formasi yang sudah direncanakan, kemudian memulai bergerak. Si naga menyemburkan semburan api, Daina dan Yuno bertugas untuk menahan serangannya. Saat penghalang mereka hampir tertembus, Misura membantu membuat penghalang. Setelah itu Misura menggerakkan teknik yang bisa menyerap semburan api. Daina juga menunjukkan kekuatannya. Setelah itu Izumo melepas sihir angin yang dikombinasi dengan api yang Misura serap. Dari samping, Abelia dapat melubangi area mulut naga dengan panahnya. Selagi Sif menyiapkan sihir terkuatnya, Izumo menghalangi pergerakan naganya.
Di tempat Jin dan Miranda melakukan penyelidikan dulu, Sofia dan Lancer datang ke sana. Sofia rupanya adalah Miranda. Sofia mengatakan dia pernah membunuh Chimera dengan banyak tangan di sini. Lancer memberitahu itu adalah monster tingkat tinggi yang melindungi ruang kerja penyihir. Sofia juga tahu itu. Sofia mengatakan ruang kerja ini milik Ron. Dari dokumen yang Sofia temukan waktu kecil, Sofia mengetahui di sini tempat kelahirannya, mengetahui nama aslinya, dan Ruth adalah orang yang menciptakannya. Dengan kata lain, orang tua Sofia. Sofia sempat teringat dengan Jin, tapi dia tidak peduli lagi. 待ってなさいルト。私は全ての上位流をほふりお前を食らってやる。